Dan tentu setelah game dengan Saudi ini, seperti yang saya sampaikan kemarin waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Latihan kiper timnas Indonesia agak lain jelang lawan Arab Saudi. Erick Thohir sebut nasib Sintayong bakal segera ditentukan. Patut dicontoh ini respon Eliano Reijinder setelah kembali terdepak dari timnas Indonesia. Erick Thohir dibuat terkejut dengan pernyataan Oli Romeni sampai katakan hal ini. Jadi simak berita selengkapnya. Patut dicontoh ini respon Eliano Reijinder setelah kembali terdepak dari timnas Indonesia. Eliano Reijinder kembali terdepak dari skuad timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November. Pemain PSIS Zwolle itu tidak masuk ke dalam starting 11 maupun pemain cadangan. Sebelumnya gelandang 23 tahun itu juga tidak dibawa Sintayong saat timnas Indonesia kalah dari Cina di matchday keempat. Meski tersisih dalam dua laga terakhir, namun sikap legowo dari Eliano Reijinder patut diacungi jempol. Hal tersebut juga diungkapkan oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Eliano adalah pribadi yang baik, dia berusaha bisa menerima keputusan tidak masuk skuad tersebut, kata Sumarji. Menurut Sumarji, adik bintang AC Milan Tijani Reijinder tersebut tetap bersemangat dan berupaya membuktikan bahwa dia bisa bersaing di posisinya. Kita bakal melihat nanti bagaimana perkembangan Eliano di latihan hari ini dan juga besok, supaya Coach Sintayong bisa melirik dan melihat sekaligus bisa menilai Eliano bisa masuk ke dalam skuad atau tidak, ungkap dari Sumarji. Eliano Reijinder punya kans membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada Selasa 19 November. Dengan Kevin Dix yang mengalami cedera saat melawan Jepang, peluang Eliano untuk tampil semakin terbuka. Sebagai pemain yang mampu bermain di berbagai posisi, termasuk bek kanan, Eliano bisa menjadi opsi ideal untuk menggantikan Kevin Dix sementara. Erick Thohir sebut nasib Sintayong bakal segera ditentukan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan evaluasi besar-besaran setelah laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Duel timnas Indonesia melawan Arab Saudi tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 19 November. Erick Thohir mengatakan duel itu bakal menjadi penentu langkah dari PSSI terhadap timnas Indonesia. Termasuk, kata Erick Thohir, kepastian nasib Sintayong di kursi pelatih kepala skuad Garuda. Jelas semuanya dong, tadi kami mau evaluasi besar-besaran, ujar dari Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir pun mengungkapkan jika evaluasi memang sengaja dilakukan setelah melawan Jepang dan Arab Saudi di fase ini. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN tersebut mengatakan justru evaluasi harus dilakukan setelah menghadapi tim-tim besar. Sebab Erick Thohir menilai ini demi mengetahui level timnas Indonesia sudah sejauh mana, dan jika ingin menjadi tim elit di Asia maka harus juga diukur dengan tim-tim kuat di Asia. Timnas Indonesia kini masih terjerembab di dasar klasmen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim besutan Sintayong itu baru mengoleksi 3 poin hasil dari 3 pertandingan imbang. Skuad Garuda kini menyisakan 5 pertandingan di fase ini dengan 3 laga kandang dan 2 duel tandang. Jika ingin lolos ke putaran selanjutnya, skuad Garuda harus bisa memaksimalkan setiap laga agar bisa finish di peringkat ketiga ataupun keempat. Wasit Uzbekistan bakal pimpin duel timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Sosok yang bakal memimpin laga timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi telah dikonfirmasi. Wasit Rustam Lutfuli didapuk untuk memimpin pertandingan matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 19 November jam 7 sore. Kepemimpinan Rustam Lutfuli mementahkan keraguan sejumlah pihak mengingat Indonesia beberapa kali dipandu oleh wasit dari asal Asia Barat. Soalnya dengan Lutfuli menjadi wasit, ini adalah kali pertama bagi Indonesia dipimpin oleh wasit dari luar Asia Barat. Sebagaimana diketahui di laga-laga sebelumnya, pengadil lapangan dari daerah tersebut acap kali mengundang kontroversi bagi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Adapun Lutfulin sendiri tergolong salah satu wasit terbaik yang dimiliki oleh Uzbekistan saat ini. 2 musim beruntun dia mampu meraih predikat wasit terbaik Liga Uzbekistan pada musim 2022-2023 dan 2023-2024. Di usianya yang baru menginjak 33 tahun, Lutfulin mampu mengamankan lisensi FIFA pada 2023. Padahal dia tercatat mengawali karir wasitnya pada 2020 lalu. Meskipun terbilang belum lama menjadi pengadil lapangan, Lutfulin dikenal sebagai salah satu wasit yang tegas.
sudah memimpin 6 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tercatat 20 kartu kuning keluar dari kantongnya. Laga terbarunya adalah saat menjadi wasit dalam kemenangan 3-2 Korea Selatan atas Irak di grup B. Lutfulin sebelumnya juga pernah memimpin laga timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Saat itu Lutfulin menjadi wasit dalam laga Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam duel yang dimenangkan Indonesia 2-0 itu, Lutfulin mengeluarkan total 4 kartu kuning. Dari pihak Indonesia, Justin Hubner yang dihadiahi kartu kuning, sementara Filipina mendapatkan 3 kartu. Latihan kiper timnas Indonesia agak lain jelang lawan Arab Saudi. Sesi latihan timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi Arab Saudi terlihat agak lain dari sebelumnya. Dalam latihan di Stadion Madia pada Minggu 17 November, 3 kiper timnas Indonesia, yaitu Martin Pas, Nadeo, dan juga Adi Satrio, mendapatkan latihan umpan ataupun passing. Dalam sesi-sesi latihan terbuka sebelumnya, materi yang diberikan biasanya bukanlah passing. Biasanya latihan pembukaan diisi dengan ketangkasan menangkap bola. Ini menjadi materi kemungkinan Paes setelah melakukan blunder saat melawan Jepang. Berawal dari kesalahan umpan, gawang Indonesia kembali dibobol pada awal babak kedua. Bisa jadi pula umpan jauh menjadi strategi permainan nanti. Dalam latihan itu, 3 kiper ini diarahkan melakukan umpan-umpan yang presisi, baik bola gawang ataupun bola jalan. Sementara itu, latihan Indonesia kali ini hanya diikuti 26 pemain dari total 27 pemain. Kevin Dix yang cedera saat melawan Jepang tidak mengikuti latihan untuk malam ini. Menurut pengakuan manajer timnas Sumarji, peluang Kevin Dix tampil melawan Arab Saudi cukup kecil. Hanya saja kondisinya bakal dipantau dalam 1 atau 2 hari. Dalam latihan ini juga Sintayong tidak membuka sesi wawancara. Bahkan sebelumnya setelah kalah dari Jepang, Sintayong juga hanya melakukan preskon yang dibatasi selama 10 menit. Nampaknya posisi timnas Indonesia yang ada di dasar klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia menjadi tekanan besar bagi Sintayong, sehingga Coach Shin dijauhkan dari pertanyaan-pertanyaan yang bakal mengganggu konsentrasi tim. Erick Thohir dibuat terkejut dengan pernyataan Oli Romeni sampai katakan hal ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan kepastian waktu Oli Romeni bisa membela timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, Oli Romeni telah resmi bakal menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Hal itu dipastikan setelah dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir selepas pertandingan Jepang melawan Indonesia. Tentunya kedatangan Oli Romeni bergabung dengan timnas Indonesia seperti menjadi jawaban dari kepingan puzzle yang dicari oleh skuad Garuda. Erick Thohir memastikan kalau Oli Romeni diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret mendatang. Mungkin kalau bisa lebih cepat dari Ole, karena kalau Ole kan sudah pasti semua lancar, dia bakal memperkuat timnas Indonesia pada bulan Maret 2025, ujar Erick Thohir. Erick Thohir bahkan menyebut jika Oli Romeni merupakan sosok yang sangat serius untuk tampil bersama Indonesia. Selain secara tiba-tiba membuat kehebohan dengan bermain sepak bola dengan anak-anak kecil, pemain FC Utrecht itu tetap tidak goyah pindah federasi setelah menyaksikan timnas Indonesia dibantai Jepang dengan 4 gol tanpa balas. Makanya setelah pertandingan saya ketemu dengan Ole. Itu di luar kebiasaan saya, karena Ole saya lihat orangnya sangat serius. Dia punya skill yang sangat tinggi, bahkan kecintaan sama Indonesia bisa dilihat. Tiba-tiba bermain sepak bola dengan anak kecil, saya rasa itu sesuatu yang out of the box, ungkap Erick Thohir. Makanya setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah loh 4-0, masih yakin bergabung? Dia bilang yakin bakal membuat perubahan di timnas Indonesia, tambah dari Erick Thohir. Meski begitu, Ketua Umum PSSI itu tidak menjelaskan secara gamblang terkait waktu Oli Romeni bakal dinaturalisasi menjadi WNI. Menurutnya ada sejumlah proses yang harus dilakukan Oli Romeni sebelum resmi bisa membela Indonesia. Namun Erick Thohir menegaskan Oli Romeni pasti bakal bermain di kualifikasi pada bulan Maret mendatang.